saya buat, dan itu pun saya belum tahu kebenarannya benar atau tidak. Ini sepemahaman saya saja ya Ibu. Laporan best practice yang saya buat yaitu berjudul penerapan karakter integritas pada anak usia dini melalui metode bercerita dengan gambar. Lalu di pendahuluan saja Pak. Sebetulnya awalnya bingung ya Bu ya antara best practice dengan PTK yang pernah saya buat. Tapi ternyata contoh yang waktu diberikan oleh Bu Yuli itu berisi best practice-nya itu kan ada masalah. Saya rasa apa best practice ini tuh harus ada masalah dulu baru dibuat. Tapi kan sebetulnya kita disuruh untuk membuat best practice juga bukan cari masalah kan, tapi untuk menuangkan upaya yang telah kita buat, gitu kan, RPPH yang sudah kita laksanakan. Jadi latar belakang masalahnya, pembelajaran menanamkan pendidikan karakter di TK telah dicantumkan dalam RPP dan secara operasional telah dilaksanakan pada saat kegiatan pembelajaran yang meliputi pendahuluan kegiatan inti dan kegiatan penutup. Dan secara lebih teknis, guru mengidentifikasi aktivitas siswa yang berkaitan dengan pendidikan karakter dari awal sampai dengan akhir kegiatan. Pendidikan karakter dalam menyongsong kelanjutan implementasi kurikulum 2013 pada tahun 2017-2018, Kemendikbud membuat kebijakan untuk penerapan nilai-nilai karakter tersebut dengan sebutan PPK, yaitu penguatan pendidikan karakter. Maka dari itu Kemendikbud menyelenggarakan berbagai kegiatan dengan melaksanakan bimbingan pada guru sasaran dengan melaksanakan PKP, yaitu peningkatan kompetensi pembelajaran. Penguatan pendidikan karakter ini disampaikan dalam kegiatan PKP. Betul ya Bu? Betul. Guru sasaran mendapatkan berbagai informasi baru mengenai PPK, yaitu penguatan pendidikan karakter. Ada 5 nilai yang menjadi fokus dalam penguatan pendidikan karakter, yaitu nasionalis, integritas, mandiri, gotong royong, dan religius. Dalam praktek pembelajaran kurikulum 2013 dalam pendidikan karakter yang penulis lakukan selama ini, penulis secara substansif dan operasional telah melaksanakannya, hanya tidak disebut sebagai penguatan pendidikan karakter atau PPK. Penulis juga meyakini bahwa pendidikan karakter sudah ditanamkan di dalam pembelajaran. Namun, untuk menyongsong masa depan yang penuh dengan kesadaran akan tantangan yang semakin kompleks dan tidak pasti, maka lembaga pendidikan dituntut untuk mempersiapkan peserta didik secara keilmuan dan kepribadian, berupa individu-individu yang kokoh dalam nilai-nilai moral, spiritual, dan keilmuan. Tentunya penulis sebagai guru taman kanak-kanak harus dapat memberikan penanaman dan penerapan karakter pada siswa yang kelak akan menjadi harapan bangsa bagi masa depan bangsa. Dan sebagai guru sasaran, penulis pun mencoba mengaktualisasikan dan mengimplementasikan apa yang telah didapatnya selama mengikuti kegiatan PKP, yaitu peningkatan kompetensi pembelajaran. Nah, berdasarkan hasil observasi pada siswa mengenai penanaman dan penerapan karakter, diperoleh bahwa penggunaan metode yang belum bervariasi dan penggunaan media pembelajaran yang belum beragam. Untuk mengimplementasikan penguatan karakter penerus bangsa, siswa tentunya harus dibekali dengan PPK. Salah satu nilai utama PPK yang ada pada implementasi kurikulum 2013 adalah nilai karakter integritas. Nilai karakter integritas merupakan nilai yang mendasari perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat percaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan, memiliki komitmen dan kesetiaan pada nilai-nilai kemanusiaan dan moral. Karakter integritas pun meliputi sikap tanggung jawab sebagai warga negara, aktif terlibat dalam kehidupan sosial, melalui konsistensi tindakan dan perkataan yang berdasarkan kebenaran. Seseorang yang berintegritas juga menghargai martabat individu serta mampu menunjukkan keteladanan dalam berkata dan bertindak positif. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk menerapkan nilai karakter integritas tersebut adalah metode bercerita dengan gambar.
Setelah melaksanakan pembelajaran yang menerapkan nilai karakter integritas dengan metode bercerita dengan gambar, penulis menemukan peningkatan dalam nilai karakter integritas pada siswa. Praktik penerapan karakter integritas dengan metode bercerita dengan gambar yang berhasil baik ini, penulis simpulkan sebagai sebuah best practice. Materi kegiatan yaitu nilai moral di KD 3.2 dan 4.2. Cara melaksanakan kegiatannya, yang pertama yaitu melakukan pemetaan KD. Lanjut Pak. Yang kedua melakukan analisis target kompetisi, dan ketiga merumuskan IPK yaitu indikator pencapaian kompetensi. Nah, di sini berperilaku sopan dan perlu melalui perkataan dan perbuatan secara spontan sesuai dengan agama dan budaya. Pemilihan metode pembelajarannya yaitu pada metode bercerita. Ya. Nah, di sini terlihat ya Bu, praktiknya yaitu guru dan siswa. Guru meneruskan anak, terus menyampaikan aturan cerita, mulai bercerita, menyampaikan cerita, menanyakan sikap santun dalam cerita, dan anak juga menyebutkan tokoh dalam cerita, perilaku santunnya, dan sikap santun lain selain yang disampaikan. Tempat di TK Kemala Bayangkari tanggal 30 Oktober 2019. Nah, hasilnya Bu, dari penerapan karakter integritas yang saya terapkan yaitu proses penerapan karakter integritas melalui metode bercerita dengan gambar ini, siswa menjadi lebih memahami karakter integritas terutama dalam berkata santun. Yang kedua, penerapan karakter integritas yang dilakukan dengan menggunakan metode bercerita dengan gambar meningkatkan kemampuan siswa dalam berperilaku santun, baik perilaku santun tersebut dan bahkan dengan sikap santun yang lainnya. Nah, untuk masalah yang dihadapi, di sini guru belum dapat menerapkan penanaman karakter integritas secara kontinuitas dan konsisten terhadap siswa. Kadang dilaksanain santun, kadang kita ini ya Bu ya, jadi memang kendalanya kontinuitas dan konsistennya pengajaran kita, penanaman karakter kita kepada anak itu, sehingga siswa juga kurang tertanam Bu ya, baik itu di rumah maupun di lingkungan sekitarnya. Jadi selain itu juga metode bercerita yang digunakan guru harus masih perlu peningkatan agar siswa lebih tertarik untuk mendengarkan cerita yang telah disampaikan. Nah, cara mengatasi masalahnya yaitu tentunya guru harus konsisten, harus kontinuitas juga dalam menerapkan penanaman karakter integritas tersebut. Dan mulai membuat media yang lebih menarik buat anak, dan media gambar cerita ya Bu ya, karena di sini cerita bergambar yang diangkat, dan ceritanya tentunya yang berisikan lebih kepada karakter yang akan diangkat. Nah, simpulan dan rekomendasi. Simpulannya, penerapan karakter integritas melalui metode bercerita dengan gambar layak dijadikan praktik baik penerapan karakter karena dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam berperilaku santun baik dalam perbuatan maupun dalam perkataan, serta menjadikan sikap keteladanan